Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kembali berjumpa dalam ibadah raya online GBI WTC Kota Wisata. Haleluya, sungguh berbahagia, bersuka cita kita masih dalam perlindungan Tuhan. Hingga saat ini, mari sama-sama kita naikkan syukur dan sembah kita bagi Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang terlebih besar. Di dalam-Mu kami temukan kenyamanan, keamanan dan sukacita ya Bapa. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Hari ini kami mau sama-sama bawa pujian sembah syukur kami yang terbaik dan hanya untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau sama-sama naikkan sukacita. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan kau ada Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan. Ku punya rancangan yang indah. Sama-sama katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, mari sama-sama kita gerakkan badan kita, naikkan suaramu, puji Tuhan kita, sebab dalam-Mu sama-sama serahkan. Angkat tanganmu, katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Holy, 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 perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Katakan dengan iman, perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu
Ku tahu Engkau turut bekerja Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan sembah syukur. Holy, holy Lord, you are holy, worthy of our praise, worthy of our sings, worthy of our voice. In Jesus' name, there's a miracle. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu. Seperti mentari bersinar, begitupun kasih-Mu kepada kami. Dan di dalam segala hal Engkau turut bekerja untuk membuat rencana-rancangan-Mu terjadi atas kami. Rancangan-rencana-Mu yang terbaik dan yang terbenar Tuhan, terindah terjadi atas bangsa kami Indonesia. Mulai dari utara ke selatan, dari barat ke timur Tuhan, semua dipenuhi dengan kebaikan kemurahan-Mu, di mana berkat Tuhan tercurah, di mana anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami. Terjadi Tuhan pencurahan damai sejahtera, terjadi pencurahan kesembuhan atas COVID-19, terjadi penghentian penularan infeksi COVID-19, terjadi pembebasan bangsa kami atas COVID-19. Oh terima kasih Tuhan, berkat kemurahan kebaikan-Mu memberikan kepada bangsa kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mulai dari yang tertinggi sampai terendah, mulai dari Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, sampai yang terbawa RW RT Tuhan. Mereka satu hati, satu tujuan melayani bangsa ini Tuhan. Dan mereka boleh memiliki integritas yang unggul dalam menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati penyertaan-Mu atas setiap para medis yang bertugas di medan perjuangan mereka dalam Tuhan mengatasi COVID-19 ini. Di dalam mereka melakukan tugas implementasi vaksinasi COVID-19. Berkat-Mu menyertai mereka. Bahkan setiap vaksin-vaksin yang dilakukan kepada setiap orang menjadi imunitas Tuhan di dalam mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pertumbuhan ekonomi kami yang sudah menunjukkan tren membaik. Biarlah terus Tuhan tangan-Mu menopang pertumbuhan ekonomi bangsa kami. Baik di sektor korporasi, sektor retail, maupun sektor jasa, pertanian, perkebunan, pertambangan. Semua Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Tuhan Engkau menopang seluruh tenaga-tenaga keamanan. Baik TNI, Polri Tuhan, penegak hukum di seluruh negeri ini. Beri kekuatan baru, hikmat, kesabaran, kelemah lembutan dalam menjalankan tugas mereka. Dan campur tangan Tuhan oleh kuasa pencurahan Roh-Mu terjadi atas bangsa kami.
menghentikan segala bentuk rancangan buruk, niat-niat jahat kelompok atau orang-orang tertentu atas bangsa kami dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup dan berjaya, berkuasa atas Indonesia. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih setiamu terus bekerja di negeri kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tiba saatnya juga kita mempersiapkan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mendeklarasikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita sama-sama memulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu turut bekerja dalam segala masa hidup kami, dalam apapun yang sedang kami alami ya Bapa. Kami percaya Engkau perisai benteng kota batu yang teguh bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami siapkan hati kami ya Bapa, pikiran kami hanya untuk tertuju kepada Engkau ya Bapa. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh terus menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Doa saya semua jemaat sekalian dalam keadaan baik dan sehat karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Berkat Orang yang Hidup dalam Integritas. Mari kita belajar bersama-sama apa itu integritas. Kita sudah sering mendengar apa yang dikhotbahkan oleh gembala kita tentang integritas. Integritas artinya mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, ya, itu arti daripada integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri-ciri orang yang memiliki integritas adalah yang pertama, orang yang memiliki integritas adalah orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang memiliki integritas pasti orang itu orang yang jujur, orang itu dapat dipercaya. Ciri yang kedua adalah orang yang bertindak sesuai dengan ucapannya. Jadi orang yang memiliki integritas, apa yang dia katakan sama dengan apa yang dia lakukan. Atau tindakannya sama dengan perkataannya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah sama di depan dan di belakang. Jadi orang yang memiliki integritas itu apa yang dia katakan di depan orang lain sama dengan apa yang dia katakan di belakang gitu loh. Jadi tidak di depan lain, di belakang lain. Kalau orang yang mengatakan di depan lain, di belakang lain, itu orang yang tidak memiliki integritas. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah konsistensi antara yang diimani dan kelakuannya. Jadi orang yang memiliki integritas, dia memiliki satu sikap yang konsisten terhadap apa yang diimani atau apa yang dia percayai dengan kelakuannya. Jadi iman disertai dengan perbuatan, percaya disertai dengan perbuatan. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang yang memiliki integritas adalah orang yang percaya dan disertai dengan perbuatannya yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya. Ciri yang terakhir adalah konsistensi antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankannya. Jadi orang yang memiliki integritas, dia konsisten terhadap nilai yang dianut di dalam hidupnya dan hidup yang dia jalankan. Jadi apa nilai-nilai yang dia anut, nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang dia jalankan di dalam hidupnya. Itu yang dia lakukan di dalam hidupnya. Jadi orang ini konsisten terhadap nilai-nilai di dalam hidupnya. Ya, jadi nilai-nilai tentang kejujuran, nilai-nilai tentang ketaatan dan sebagainya. Nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang dijalankan di dalam hidupnya. Ya, itu beberapa ciri orang yang hidup di dalam integritas. Ya, jadi orang yang hidup dalam integritas ya harus konsisten dengan apa yang diimani, apa yang dia percayai, nilai-nilai dalam hidupnya, hidup tulus, hidup jujur, dapat dipercaya, itu
Sebagian ciri-ciri orang yang hidup di dalam integritas. Bagaimana kita bisa hidup di dalam integritas? Yang pertama adalah kita belajar untuk setia dan benar di dalam perkara-perkara kecil. Di dalam Lukas 16 ayat 10 di situ firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga tidak benar di dalam perkara-perkara yang besar. Jadi integritas itu dimulai dari kita setia dan benar di dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau kita sudah setia dan benar di dalam perkara-perkara yang kecil, saya percaya bahwa kita pasti akan setia dan benar di dalam perkara-perkara yang besar. Ya, jadi dimulai dari apa? Dimulai dari rumah kita. Suami, istri, anak-anak terhadap orang tua. Belajar untuk hidup di dalam integritas. Sebagai seorang karyawan di kantor, kita belajar hidup dengan integritas. Ya. Sebagai seorang asisten dalam rumah tangga, belajar hidup dalam integritas. Jadi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita belajar untuk setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Setia dan benar dalam perkara-perkara yang kecil. Supaya apa? Supaya kita juga bisa setia dan benar di dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar kalau kita belajar setia dan benar di dalam perkara-perkara yang kecil. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam integritas. Belajar setia dan benar di dalam perkara-perkara yang kecil. Ya, dalam perkataan kita, apa yang dikatakan harus sama dengan apa yang dilakukan. Di dalam Matius 5 ayat 37 firman Tuhan di situ berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi firman Tuhan berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi kita harus mengatakan sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan kita perkataan kita tidak sama, ya. Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi karena mereka tidak memiliki integritas. Mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat. Ya. Oleh sebab itu Yesus menyebut mereka adalah sebagai orang-orang yang munafik. Kenapa Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik? Karena mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Oleh sebab itu Yesus berkata mereka adalah orang-orang munafik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk setia dari perkara-perkara yang kecil. Melakukan apa yang kita ajarkan. Melakukan apa yang kita katakan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, jadi kita belajar untuk setia dalam perkara kecil. Belajar untuk mengatakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Jangan melebih-lebihkan. Kalau kita melebih-lebihkan, firman Tuhan berkata, kalau yang lebih itu berasal dari si jahat. Ya, contohnya kalau orang yang suka gosip ya, senang banget dia ngomong gitu ya. Padahal orang itu nggak ngomong seperti ini, ditambah-tambahin sama dia. Ditambah-tambahin bumbunya biar enak gitu ya. Tambahin, orangnya nggak begini dia tambah-tambahin. Ya itu firman Tuhan bilang yang lebih-lebih itu berasal dari si jahat. Jadi kita belajar untuk mengatakan apa yang benar. Apa yang tidak benar jangan kita katakan. Belajar setia dari perkara-perkara yang kecil lewat perkataan-perkataan kita.
Ada satu cerita tentang seorang raja yang sudah berusia senja. Raja ini sedang mencari penggantinya. Berbeda dengan tradisi sebelumnya, raja ini tidak menunjuk anak-anak atau orang-orang terdekatnya. Tetapi raja ini memanggil seluruh pemuda yang ada di negerinya. Dan berpidato di hadapan mereka, raja itu ingin mengadakan sayembara. Raja ini berkata bahwa aku akan memberikan kepada kalian semua sebuah biji. Tanamlah dan rawatlah dan kembalilah setelah setahun lagi. Tanaman yang paling bagus, siapa yang memiliki tanaman yang paling bagus akan saya pilih menjadi raja menggantikan saya. Lalu para pemuda itu dibagikan. Masing-masing mendapatkan sebuah biji untuk ditanam. Ada seorang pemuda yang menanam biji ini setelah berhari-hari, berbulan-bulan, 3 bulan, 6 bulan, biji yang diberikan oleh raja ini tidak tumbuh. Sedangkan pemuda-pemuda yang lain di sekelilingnya sudah berbicara, wah punya kita udah tumbuh, udah bagus. Ya, tapi pemuda ini berkata, kok punya saya tidak tumbuh, kenapa ya? Ya, tetapi pemuda ini walaupun bijinya tidak tumbuh, dia tetap menunggu, dia tetap menyiram sampai 1 tahun. Setelah setahun, pemuda ini dia melihat biji yang diberikan oleh raja ini tidak tumbuh. Tetapi pemuda-pemuda yang lain semuanya mereka mempunyai biji yang sudah tumbuh subur. Lalu setelah setahun mereka semua membawa tanaman mereka yang sudah tumbuh subur di hadapan raja. Tetapi pemuda ini dia sangat sedih, dia ragu untuk membawa tanaman biji yang diberikan oleh raja ini karena punya dia tidak tumbuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi ibunya berkata, kamu bawa aja kepada raja. Walaupun bijimu tidak bertumbuh, bawa aja kepada raja. Lalu pemuda ini memberanikan dirinya untuk membawa biji yang diberikan oleh raja, sekalipun biji yang diberikan oleh raja ini tidak bertumbuh. Dia melihat yang lain, pemuda-pemuda yang lain membawa tanaman mereka yang sudah tumbuh subur. Ya, dia diejek oleh pemuda-pemuda yang lain. Kenapa kok kamu punya tanaman tidak tumbuh, kok kamu bawa kepada raja? Tapi pemuda ini diam aja. Dia merasa malu, tetapi dia membawa kepada raja. Lalu raja datang dan raja berkata, wow, kerja kalian luar biasa, tanaman kalian begitu subur. Lalu raja ini melihat kepada pemuda yang membawa tanaman yang tidak bertumbuh. Lalu raja mendekati pemuda itu. Pemuda itu sudah takut, waduh kenapa raja datang kepada saya, tanaman saya mati dan tidak bertumbuh. Lalu raja berkata bahwa pemuda yang memiliki biji yang tidak bertumbuh ini, yang aku pilih menjadi raja menggantikan aku. Wow, semua yang hadir pada kaget saudara. Kenapa raja ini memilih pemuda yang bijinya tidak bertumbuh? Kenapa tidak memilih kita yang tumbuhan kita begitu subur? Lalu raja berkata kepada semua pemuda yang hadir, kenapa raja memilih pemuda ini yang bijinya tidak bertumbuh? Raja berkata bahwa supaya kalian tahu, saya memberikan biji yang sudah saya rebus. Jadi kalian yang membawa tanaman yang sudah bertumbuh, kalian sudah menggantikannya dengan biji yang lain. Kalian tidak jujur kepada saya. Tetapi pemuda ini, dialah yang layak menjadi raja. Karena dia adalah pemuda yang jujur. Dia layak untuk menjadi seorang raja. Karena dia datang membawa biji yang saya berikan
sekalipun biji itu tidak bertumbuh, dia pantas untuk menjadi raja karena dia adalah pemuda yang memiliki integritas. Ini satu cerita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita berani mengambil risiko, berani untuk berkata jujur, sekalipun kelihatannya kita harus dimarahin, sekalipun kelihatannya di awal bahwa mungkin kita akan ditolak, tetapi kita lihat bahwa harga daripada sebuah integritas, bahwa kita akan dipercaya, kita akan dipromosi, kita akan diberkati. Jadi kita harus belajar setia di dalam perkara-perkara yang kecil dan benar di dalam perkara-perkara yang kecil. Oke, yang berikut bagaimana kita bisa hidup di dalam integritas adalah kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Ya, jadi integritas juga ada yang mengatakan bahwa doing the right thing when no one is watching. Jadi kita melakukan sesuatu yang benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Itu namanya integritas. Jadi integritas itu walaupun gak ada orang yang melihat kita, kita tetap melakukan hal yang benar. Jangan sampai karena gak ada orang yang melihat kita lalu kita seenaknya hidup di dalam dosa. Itu orang yang tidak memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas, ya, dia tetap melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Dia tetap melakukan hal yang benar. Suami tetap melakukan hal yang benar walaupun istrinya nggak melihat dia. Istri juga tetap melakukan hal yang benar walaupun suaminya tidak melihat dia. Anak-anak tetap melakukan hal yang benar sekalipun orang tua tidak melihat dia. Apa yang dia lakukan, ya. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk berani berkata tidak terhadap dosa. Walaupun kita sendiri tidak ada orang yang melihat kita, tetapi Tuhan melihat kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam integritas. Berani berkata tidak terhadap dosa. Ya, sama seperti Daniel. Di dalam Daniel 1 ayat 8 di situ dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Jadi Daniel adalah satu contoh seorang muda yang memiliki integritas yang luar biasa. Dia berketetapan bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia berketetapan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak mau menajiskan hidupnya. Ya, jadi kita harus mengikuti contoh daripada Daniel. Kita harus punya ketetapan di dalam hati kita untuk hidup kudus, hidup tidak bercela. Berani berkata tidak terhadap dosa. Oleh sebab itu, pentingnya kita memiliki hati nurani yang murni. Selalu bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, kita langsung datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, tadi saya berbohong, tadi saya melakukan ini, tadi saya marah kepada asisten rumah tangga, tadi saya marah kepada suami saya. Tuhan ampuni saya, kuduskan saya Tuhan. Ya, supaya hati kita dibenarkan, hati nurani kita bersih kembali, hati nurani kita murni di hadapan Tuhan, supaya kita hidup di dalam integritas. Kalau kita membiarkan, maka hati nurani kita lama-lama akan tumpul. Hati nurani itu seperti alarm yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita. Jadi hati nurani kita itu seperti alarm yang mengingatkan kita. Roh Kudus akan berbicara kepada kita apabila kita tidak hidup di dalam integritas. Apabila kita hidup di dalam dosa, maka hati nurani kita, Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita, itu akan mengingatkan kita di dalam hati nurani kita. Roh Kudus akan berkata, jangan kamu berbuat itu. Pasti kita semua pasti akan mendengar suara hati nurani kita.
Ya, jadi kita harus peka untuk mendengar ketika Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak melakukan ini dan itu, ya, melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus peka mendengar Roh Kudus berbicara kepada kita. Sebab kalau kita tidak mendengar suara hati nurani kita, Roh Kudus yang berbicara lewat hati kita, maka lama-lama hati nurani kita akan menjadi tumpul. Hati nurani kita akan menjadi mati. Sehingga ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, kita tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan. Suara hati nurani kita berbicara kepada kita. Karena hati nurani kita sudah mati, hati nurani kita sudah tumpul. Oleh sebab itu, kita harus peka mendengar suara hati nurani kita atau Roh Kudus yang berbicara lewat hati nurani kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, kita harus ikuti apa kata Tuhan, apa kata Roh Kudus. Kita ikuti, taat apa yang Roh Kudus katakan berbicara lewat hati nurani kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam integritas. Kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Karena kita membiasakan Roh Kudus, hati nurani kita dibersihkan, hati nurani kita dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita berani berkata tidak terhadap dosa. Kita tidak kompromi dengan dosa. Kita tidak melakukan hal yang tidak benar. Karena kita mau taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Supaya kita hidup di dalam integritas. Kita menjadi orang yang memiliki integritas. Kalau ada dosa saudara, Bapak Ibu Saudara langsung bereskan. Kalau ada masalah dengan sesamamu, yang perlu saudara bereskan, saudara engkau harus bereskan. Jangan membiarkan itu. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan lebih mementingkan hati nurani kita bersih daripada persembahan kita dengan hati nurani yang kotor. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan dulu hati nuranimu. Baru engkau kembali datang dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup benar dengan sesama kita. Hati nurani kita harus bersih di hadapan Tuhan dan hati nurani kita harus bersih dengan sesama kita. Kita harus bereskan dosa kita di hadapan Tuhan dan dengan sesama kita kalau kita punya masalah dengan sesama kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang hidup di dalam integritas. Orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas pasti akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan lihat berkat-berkat apa yang akan diterima oleh orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas yang pertama akan menerima berkat dari Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayat 4-5 di situ firman Tuhan berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ini dengan kata lain orang yang memiliki integritas. Orang ini bersih tangannya, artinya tangannya tidak melakukan dosa. Hatinya murni, murni hatinya.
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak suka berkata bohong, yang tidak suka menipu, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi kalau kita mau menerima berkat dari Tuhan, kita harus hidup di dalam integritas. Sudah pasti orang yang hidup dalam integritas pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ini janji daripada firman Tuhan. Pasti hidup kita akan diberkati. Tuhan tidak hanya memberkati kita secara jasmani, berkat rohani, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita akan ada di dalam hidup kita. Ini berkat yang akan kita terima ketika kita hidup di dalam integritas. Yang kedua, Amsal 20 ayat 7 berkata, orang yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi orang yang bersih kelakuannya atau orang yang hidup di dalam integritas, berbahagialah keturunannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau supaya keturunanmu, anak cucumu berbahagia, anak cucumu hidupnya diberkati, engkau harus hidup di dalam integritas. Sebab engkau hidup di dalam integritas, bukan hanya hidupmu yang diberkati, bukan hanya rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, bisnis pekerjaanmu diberkati, tetapi anak cucumu pasti akan berbahagia. Anak cucumu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam integritas, kita ingat bahwa ketika kita hidup dalam integritas, bukan hanya hidup kita yang diberkati, tetapi kita memberikan warisan berkat kepada anak cucu kita. Anak cucu kita, mereka akan hidup berbahagia. Anak cucu kita, mereka akan hidup diberkati. Salah satu warisan yang kita harus tinggalkan buat generasi kita adalah integritas. Itu adalah warisan yang sangat bernilai, warisan yang sangat berharga yang harus kita tinggalkan kepada generasi kita. Jadi Bapak Ibu, mari tetapkan hati kita untuk menjadi orang yang hidup di dalam integritas. Sebab orang yang hidup di dalam integritas, hidupnya pasti diberkati. Keturunannya pasti diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, sekarang kita akan perjamuan kudus. Siapkan rotimu dan siapkan anggurmu. Mari, angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Mari ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Syekaralama. Jemaat Tuhan, mari kita masing-masing mengucap syukur. Katakan, Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang sudah Engkau pecah-pecahkan bagiku. Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Penebusan-Mu sempurna. Ya, sempurna, sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus.
telah didamaikan. Dengan Bapa dibenarkan. Yes. Tubuhku telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Dan tubuhku adalah bait Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang telah ditebus ya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Makanlah, minumlah. Dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Shikaradabaya shatakarapapapasya. Syadaralabakasya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang sudah disampaikan. Mengucap syukur Tuhan. Sebagaimana Daniel mempunyai roh yang luar biasa, sehingga Engkau pakai dia Tuhan berdampak di lingkungan pemerintahan dan politik. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan juga sudah memberikan pada setiap kami roh yang luar biasa itu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami mau menumbuhkan roh yang unggul itu dengan sikap, perilaku, kebiasaan unggulan kami. Ikanada masyana. Kami mau membangun mesbah ginosko kami setiap hari. Tiada hari tanpa PDF, ujian doa firman. Kami mau hidup dalam kekudusan setiap hari. Kami mau jadi pembelajar. Kami mau jaga kesehatan kami, kesehatan tubuh kami. Kami juga mau mengelola waktu kami dengan bijaksana. Roh Kudus memampukan kami. Ini komitmen kami Tuhan untuk membangun 5 SP keunggulan ini Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Setiap kebutuhan mereka masing-masing. Setiap persoalan kehidupan mereka. Aku percaya Engkau Tuhan yang peduli. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Aku percaya Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya pertolongan-Mu terjadi buat setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka akan melihat kebajikan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Perlakukan setiap mereka dengan ajaib. Terima kasih ya Bapak. Lemah menjadi kuat. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan. Dan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Pastikan kita semua menjalani gaya hidup sehat dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 5M. Gereja kita adalah gereja pemuritan dan kita sedang membangun budaya pemuritan yang kuat di gereja kita melalui Carousel. Itulah sebabnya pastikan setiap jemaat Tuhan dimuridkan dan setiap jemaat juga memuridkan. Aktif dalam setiap Carousel Anda. Dan hadirlah juga dalam doa fajar kita di hari Sabtu pukul 5 pagi. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang penuh dengan kasih karunia, melimpahkan kasih karunia itu bagi hidupmu. Katakan amin. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua berkat terbaik ini
yang menghadirkan engkau dimanapun, di salah satu dari seven spirit itu, engkau berdampak karena engkau mengalami penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.